Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Ikhwan fillah dimanapun berada rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir coba akan membahas mengenai masalah pertanyaan bagaimanakah kalau ada seorang muslim meninggal dunia lantas dikubur, setelah dikubur itu si mayit tidak dibacakan talqin di atas kubur. Nah itu hukumnya itu ya hukum mentalkinkan. Nah, ini jawabannya ya, jawabannya hukum mentalkinkan mayit itu adalah sunnah. Jadi andai kata ada mayit seorang muslim yang meninggal dunia lantas dikubur, setelah dikubur tidak dibacakan talqin, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah karena memang hukum daripada talqin itu ya mentalkinkan mayit. Nah itu hukumnya itu hanya sebatas sunnah. Waktunya kapan? Waktunya setelah itu si mayit dikubur. Adapun posisi si mulakin, orang yang membaca talqin itu posisinya menghadapi wajah mayit, menghadapi wajahnya mayit. Adapun posisi jamaah semuanya berdiri ya. Jadi ulang kembali, waktu mentalkinkan mayit itu memang setelah si mayit dikubur, yaitu di atas kubur. Si mulakin, orang yang membaca talqin itu harus berhadapan dengan wajah mayit dan jamaah berdiri. Jadi tidak usah ya kalau misalnya memang kejadian ataupun ada seorang muslim meninggal dunia lantas dikubur, setelah dikubur itu si mayit tidak dibacakan talqin. Jadi jangan sampai itu si kuburan digali kembali. Ya, jangan sampai itu si kuburan digali kembali. Karena hukum talqin itu hanya sebatas sunnah. Ya. Kewajiban kita terhadap mayit itu sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Matan Zubad itu ya. Pertama yaitu memandikan mayit, yang kedua mengkafani mayit, yang ketiga mensolati mayit, dan yang keempat itu ya mengkuburkan mayit. Itu kewajiban kita ya. Jadi andai kata ada seorang muslim diulang kembali meninggal dunia, dikubur, tidak dibacakan talqin, nah itu tidak usah sampai itu kuburan mau digali kembali. Karena adanya kuburan adanya kuburan itu digali itu karena beberapa hal. Ini kita akan temukan di dalam kitab I'anatut Thalibin karangan Said Abi Bakar. Ya, Said Abi Bakar Syato. Juz kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nubisa wujuban qabru mandufina bila taharatin li ghuslin au tayamumin. Na'am in taghayyara walau binajnin haruma wa li ajli mali ghairin ka andufina fi thawbi maghsubin au ardin maghsubatin in talabal maliku wa wujida ma yukfanu au yudfanu fih wa illa lam yajuzin nabsu au saqata fi mutamawilun wa illam yatlubhu maliku lalit takfin indufina bila kafanin walalis sholati ba'da ihalati turabi alaih. Ya, halaman 121 122 juz kedua. Jadi si mayit itu ataupun si kuburan ya, itu boleh kita gali. Kuburan boleh kita gali karena 4 perkara. Ya, bukan karena enggak ditalqinkan, karena 4 perkara. Yang pertama, mayat dikubur sebelum dimandikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mayat dikubur dengan kafan dapat menggosob ataupun dapat merampas. Sedangkan pemiliknya tidak ridho. Ya, tidak ridho. Dan kita masih bisa memperoleh itu kain kafan ya, bisa memperoleh itu kain kafan. Dan yang ketiga, mayat dikubur di tanah yang dapat menggosok.
merampas, sedangkan pemiliknya juga tidak ridho. Dan kita pun masih bisa yaitu mencari tanah yang lain. Yang keempat, bila mana terjatuh barang yang berharga. Itulah 4 perkara yang menyebabkan diperbolehkannya itu kuburan digali. Tapi andai kata hanya sebatas tidak ditalkinkan, itu tidak usah sampai dibongkar. Karena memang terjadi ya, karena memang pernah terjadi, karena memang hukum talkin itu atau hukum mentalkinkan itu hanya sebatas sunnah. Itulah penjelasan mengenai masalah bagaimanakah kalau memang ada jenazah seorang muslim dikubur lantas tidak dibacakan talkin di atas kubur. Mudah-mudahan walaupun sekelumit dipahami, dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.